Di sini saya akan membuat suatu project baru dengan nama CRUD Firebase. Nah, seperti biasa kita klik empty activity, kemudian kita pilih next. Nah, kita beri nama aplikasi kita sebagai nama CRUD Firebase. Oke. Create, read, update, dan delete dengan database-nya melalui Firebase. Untuk tutorial saya kali ini akan saya bagi menjadi 3 tahap. Di tahap pertama kali ini, yang sedang Anda lihat ini adalah tahap persiapan database, dan nanti akan juga saya berikan bagaimana cara membuat sistem autentikasi dengan akun Google. Nah, kemudian nanti di tutorial saya yang kedua akan dilanjutkan untuk create dan read-nya. Kemudian tutorial yang terakhir nanti akan ada lanjutannya, yaitu untuk fungsi update dan delete. Oke, seperti yang Anda lihat di halaman ini, untuk Gradle awalnya sudah selesai. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita pastikan dulu bahwa kita sudah masuk ke akun login Google kita. Nah, ditandai di sini ya. Ini tadi saya klik di kanan atas, ini saya klik. Nah, ini adalah akun Google yang aktif di sini. Ini sudah sesuai dengan akun milik saya, maka tutorial ini akan saya lanjutkan. Untuk mohon maaf, ini sepertinya video rekaman saya gangguan dengan suaranya. Ini akan saya bantu. Di sini ada tools, lalu kita pilih Firebase. Saya mencoba menambahkan isi suara yang berbeda. Nah, setelah kita pilih Firebase, di sebelah kanan ini ada asisten Firebase. Lalu kita pilih ke bagian real-time database. Nah, di dalam real-time database ini ada save and retrieve data. Nah, ini kita klik di bagian ini. Kemudian muncul save and retrieve data. Di sini ada bagian pertama adalah connect your app to Firebase. Oke, setelah itu kita tunggu sampai koneksinya selesai. Oke, ini sudah selesai terkoneksi sesuai ya dengan akun yang saya miliki. Ini adalah halaman konsol Firebase yang dibuka melalui web browser. Jadi tadi setelah Anda klik connect to Firebase, maka dia langsung terhubung ke halaman konsol Firebase yang ada di web browser ini. Kebetulan milik saya di sini sudah ada projectnya, yang seperti Anda lihat di sini ada 5 project yang sudah ada, karena memang saya sebelumnya sudah pernah membuat project di Firebase. Namun apabila di akun Anda belum pernah satu kali pun membuat project Firebase, maka di sini hanya ada tambahkan project saja. Nah, di sini kita akan memulai. Yang pertama kita pilih add project atau tambah project. Nah, ketika kita klik tambah project, di sini sudah otomatis nama project yang akan kita buat adalah CRUD Firebase. Kenapa? Karena nama ini menyesuaikan dengan nama project di Android Studio yang baru saja kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa langsung ke continue atau lanjutkan. Nah, di sini kita gulung ke bawah. Ini kita sudah masuk ke langkah kedua dari membuat project
Firebase. Di langkah kedua ini kita nonaktifkan bagian ini ya, Google Analytics untuk project ini. Nah, jadi analitiknya kita nonaktifkan. Lalu kita klik buat project. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Kita bisa langsung klik continue atau lanjutkan. Nah, setelah itu kita klik hubungkan atau connect. Ini maksudnya kita akan mengoneksi dari aplikasi Firebase yang ada di Android dengan aplikasi yang ada di Firebase ini. Kita hubungkan atau kita connect. Apabila terjadi ini ya, receive a request from an invalid host, tidak perlu khawatir ya, karena ini kita tadi sudah berhasil membuat project baik di Firebase-nya gitu ya. Nah, ini yang error ini tadi bisa kita tutup. Ini ya, ditandai di sini di sebelah kanan tambah project atau di tengah ini sudah ada aplikasi atau project yang sudah kita bikin di Firebase, yaitu CRUD Firebase. Jadi aman ya. Nah, selanjutnya kita buka CRUD Firebase ini. Oke, ini sepertinya koneksinya terhambat. Akan tetapi Anda tidak perlu khawatir karena kita sudah berhasil membuat project Firebase, CRUD Firebase di Firebase ini. Nah, kalau kita klik hubungkan lagi dan ternyata terjadi error lagi, ini bisa kita tutup mulai dari sini ya. Nah, ini ke belakang bisa kita delete. Oke. Kita masuk di halaman. Oke, kita masuk ke CRUD Firebase kita. Di sini diklik. Nah, ini adalah project yang sudah tadi kita buat dengan nama CRUD Firebase. Kita langsung masuk aja ke authentication ini. Nah, kemudian kita klik bagian siapkan metode masuk, atau dengan bahasa Inggrisnya adalah sign in method ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk memilih akun Google, akun apa yang akan kita gunakan untuk Firebase autentikasi kita. Nah, karena tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa kita akan menggunakan akun Google, maka kita pilih yang akunnya menggunakan Google yang ini. Kita klik gambar pensil ini. Dan selanjutnya ini kita aktifkan atau kita enablekan. Lalu kita gulung ke bawah. Kita bisa langsung save atau simpan. Oke, kita bisa kembali ke Android Studio kita. Oke, di Android Studio kita di sini bagian kanan ini kan ada asisten Firebase ya. Nah, kita klik yang asisten pojok kanan ini. Kita klik yang bagian ini ya, Gradle. Nah, di sini ada nama project
kita ya, CRUD Firebase. Ini kita klik panahnya, kemudian kita masuk ke task, setelah itu masuk ke Android, kemudian masuk lagi ke Android Dependencies. Oh maaf, kita masuk ke Sign In Report, dan ini harus diklik 2 kali ya. Setelah itu nanti di bawah, nah ini di bawah sini sudah muncul kode dari project Android Studio ini. Nah, kita lihat yang SHA1. Oke, ini ya. Di sini ada SHA1DB dan seterusnya. Ini kita copy mulai dari sini sampai belakang. Satu baris ini ya. Di bagian SHA1. Ini kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke halaman web console Firebase kita tadi. Lalu kita pilih setting ya, yang ini. Kita pilih setting, kemudian di setting ini ada setelan project. Di halaman setting ini kita scroll ke bawah, kita cari yang ada fingerprintnya atau tambah sidik jari ya. Di sini tambah sidik jari atau add fingerprint. Nah, di sini kita paste yang sudah kita kopikan di SHA1 tadi. Oke, sudah masuk. Lalu kita pilih simpan atau save. Nah, pada tahap ini untuk settingan pada autentikasinya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita harus membuat database di konsol Firebase ini. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada develop ya, di bawahnya develop yang paling pertama autentikasi. Nah, tadi kita sudah setting autentikasinya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan membuat database di sini. Nah, kita klik dulu databasenya. Nah, setelah muncul halaman database ini, kita scroll ke bawah sampai ada, nah ini, real time database. Kemudian di real time database kita klik buat database. Nah, di sini ada jendela baru, kita langsung klik aktifkan saja. Nah, sampai di sini kita klik bagian aturan atau rule di tab kedua di dalam database ini. Nah, di sini sudah ada rule yang defaultnya yaitu read dan write-nya false. Nah, kita harus mengkonfigurasi sesuai dengan kita, yaitu kebutuhan kita adalah apabila akun sudah terautentikasi maka dia bisa mengeksekusi atau mengakses database-nya. Caranya User, seperti ini, kita rubah dulu. kemudian di dalam user ada $UID. Nah, ini yang paling yang bawah. Oke. Nah, di dalamnya lagi di sini kita bisa kopikan tulisan read dan write ini. Kita rapikan dulu. Oke, ini sudah rapi. Dan false-nya juga harus kita rubah ya. Oke, ini bisa kita copy sampai sini aja.
Nah, kita ganti false yang bagian bawah ini. Sudah seperti ini. Ini kita rapikan dulu. Oke. Apabila sudah kita rubah, kita langsung klik publish ya. Oke, aturan ini sudah kita rubah. Akan saya jelaskan ya. Jadi begini, untuk rule atau aturan pada akses database itu memang defaultnya false seperti yang Anda lihat tadi. Nah, supaya setiap akun user itu bisa mengakses read dan write-nya, maka kita perlu mengkonfigurasi ulang seperti yang baru saja kita lakukan. Karena memang defaultnya adalah false ya. Oke, ini sudah cukup. Kita bisa kembali ke Android Studio kita. Nah, di sini kita akan memulai untuk menuliskan kode-kodenya.